Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Tunjana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Biologi 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem otot pada hewan invertebrata dan vertebrata. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian otot. Otot adalah kumpulan sel-sel otot yang membentuk jaringan yang berfungsi menyelenggarakan gerakan organ tubuh. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan rangka tubuh merupakan alat gerak pasif. Secara anatomis, otot terdiri dari dua filamen dasar, yaitu aktin dan miosin. Bagian-bagian otot terdiri dari 4. Yang pertama ada sarkolema. Sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang berfungsi sebagai pelindung otot. Yang kedua, sarkoplasma. Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilament berada. Yang ketiga ada miofibril. Miofibril merupakan serat-serat pada otot. Yang keempat, miofilament. Miofilament adalah benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Miofibril terbagi atas dua macam, yakni miofilament homogen yang terdapat pada otot polos. Yang kedua, miofilament heterogen terdapat pada otot jantung atau otot rangka atau otot lurik. Jenis-jenis otot terdiri dari 3. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelendong. Cara kerjanya tidak disadari. Memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Otot ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan seperti lambung dan usus. Jaringan otot polos mempunyai serabut-serabut yang homogen sehingga bila diamati di bawah mikroskop tampak polos atau tidak bergaris-garis. Yang kedua, otot lurik. Otot ini terdapat dan melekat pada rangka. Otot ini menggerakkan tulang-tulang anggota tubuh dengan kontraksi yang kuat dan cepat. Dalam satu serabut, otot lurik terdapat banyak inti yang terletak di bagian pinggir. Miofibril otot ini memiliki garis-garis gelap dan garis-garis terang. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung adalah satu-satunya otot yang memiliki percabangan yang disebut ductus intercalaris. Otot ini juga memiliki kesamaan dengan otot polos dalam hal cara kerjanya, yakni tidak disadari. Jaringan otot ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Meskipun begitu kontraksi, otot jantung secara refleks serta reaksi terhadap rangsang lambat. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah ke luar jantung. Baiklah, sekarang kita masuk kepada sistem otot pada hewan invertebrata. Yang pertama, sistem otot pada cacing pipi atau Platyhelminthes. Serabut otot terbagi atas sirkular, longitudinal, serong atau vertikal, yang mana sirkular terdapat di bawah epidermis dan berkontraksi memanjangkan tubuhnya. Longitudinal yang berfungsi memperpendek tubuhnya, dan otot serong atau vertikal yang berfungsi untuk bergerak seperti membalik, melipat, dan merentangkan dirinya ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah sistem otot pada moluska. Sebagian otot besar berupa otot halus yang berkontraksi lambat, namun yang dapat aktif berenang menggerakkan cangkangnya. Terdapat otot halus atau lurik. Otot halus yang berfungsi untuk menutup cangkang pada saat istirahat, dan otot lurik yang berfungsi untuk menimbulkan gerakan berenang.
Yang ketiga, sistem otot pada arthropoda. Pada muskuler sangat kompleks ukuran maupun otot-otot tubuh yang banyak jumlahnya dan bersendi, dan otot melekat pada permukaan dalam rangka luar. Selanjutnya, kita masuk ke sistem otot pada hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Sistem otot pada ikan misalnya yakni penggerak tubuh berupa sirip-sirip, otot-otot di seluruh tubuh secara teratur, bersegmen, bergerak ketika mengadakan gerakan berenang. Sistem perototan atau muskularis pada ikan adalah sama seperti pada sistem perototan vertebrata lainnya yang terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sistem muskularis yang paling sederhana ditemukan pada kelompok Clicostomata karena posisi evolusinya dan tidak adanya spesialisasi pada ototnya. Yang kedua yaitu amfibi. Secara majemuk, sistem otot katak misalnya berbeda dari susunan miotin primitif, terutama dalam appendix. Otot-otot segmental mencolok pada tubuh. Segmen kaki teratas berotot besar. Tubuh katak dan vertebrata lainnya mengandung 3 macam otot daging, yaitu otot daging berserat halus, otot daging jantung, dan otot daging berserat melintang. Perbedaan itu berdasarkan susunan secara mikroskopis dan fisiologis. Otot daging sebelah luar terdiri atas otot daging skeletal atau otot daging bebas yang melekat pada tulang-tulang. Otot daging tersebut terkendali oleh kemauan pada gerakannya. Masing-masing otot daging itu terdiri atas serat-serat yang satu sama lain digabung oleh jaringan ikat. Kedua ujung biasanya melekat pada tulang yang berlainan. Bagian sentral yang sedikit gerak disebut origin, sedang bagian distal merupakan bagian yang banyak gerak disebut insertion. Banyak otot daging yang memiliki perluasan dengan jaringan ikat sehingga dapat membungkus sebelah ujung tulang yang disebut tendon. Sebagai contoh misalnya tendon pada jari kaki yang membalut jari seperti cincin. Yang ketiga yaitu reptil. Dibandingkan dengan katak, sistem otot buaya lebih rumit karena gerakannya lebih kompleks. Otot-otot kepala, leher, dan kaki tumbuh baik walaupun kurang jika dibandingkan pada mamalia. Segmentasi otot jelas pada kolumna vertebralis dan rusuk. Reptil memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan amfibi. Karena otot daging harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada di dalam air. Selain itu juga untuk gerakan-gerakan yang sifatnya harus cepat. Otot aksial atau otot badan reptil mulai menunjukkan beberapa spesialisasi seperti yang dikelompokkan pada mamalia. Otot reptil terutama untuk gerakan lateral tubuh dan menggerakkan ruas-ruas tulang belakang. Dermal atau otot kulit berkembang biak pada reptil. Jaringan tungkai pada reptil menunjukkan variasi bergantung pada tipe gerakannya. Yang keempat, aves. Tulang kuadrat dari tengkorak mempunyai 2 permukaan artikel dorsal. Semua tulang pelvis bersatu. Ada sebuah pigostil. Sternum mempunyai 4 buah tekik atau celah posterior. Otot pectoralis major dimulai pada lunas tulang sternum dan menarik tulang humerus ke bawah. Sebaliknya, otot pectoralis minor menarik sayap ke atas. Yang terakhir ada mamalia. Salah satu ciri mamalia yaitu rongga tubuh terbagi atas 2 bagian oleh otot daging melintang diafragma yang diliputi oleh peritoneum. Xylem atau rongga tubuh yang terbagi itu adalah cavum thoracalis atau bagian anterior yang berisi cord dan pulmo, dan cavum abdominalis atau bagian posterior
yang berisi viscera lainnya. Terima kasih semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.